pada undangannya pada program studi pendidikan fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Eh, Terima kasih Pak, saya sampaikan pada program pendidikan fisika Untirta. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih pada Pak Rahmat sebagai pengampu mata kuliah fisika dasar kali ini ya. Sebelumnya saya diberikan eh, subjek terkait dengan medan magnet ya. Saya akan sampaikan kuliah fisika dasar terkait dengan medan magnet. Tapi sebelumnya nanti kita akan melihat gambaran bagaimana konsep medan magnet sehingga sampai pada kita pelajari sekarang ini. Oke, kita mulai saja. Nggak bisa. Kalau kebakaran belum sih, saya bilang ya harusnya. Ya, kita bisa mulai. Oke. Ya, jadi medan magnet itu kalau kita bisa lihat ya, kalau kalian ditanya terkait dengan medan magnet, apa yang dibayangkan ya terkait dengan medan magnet kira-kira? Ya, kita mulai dari konsep yang dinamakan dengan medan ya. Jadi kalau misalnya orang ditanya terkait apa itu medan, secara umum kalau misalnya tidak paham dengan fisika, dia akan menyatakan Medan itu adalah sebuah kota. Ya. Nah, ini saya ambil di map ya terkait dengan eh, kota Medan ya, mapnya ya. Jadi ini Medan ya. Jadi Medan di sini ada apa namanya beberapa kecamatannya, kemudian dia di dekat dengan laut ya, dan berada di Pulau Sumatera ya. Di pulau yang sama ya dengan saya yang sekarang tinggal ya, dan saya mengajar di ITERA ya. Nah, ini yang pertama mungkin ya secara umum ya. Kalau misalnya kita ditanya terkait dengan Medan itu apa, kalau misalnya tidak paham ya dia akan katakan ya Medan itu adalah sebuah kota ya. Kecuali dia sudah paham fisika ya, mungkin dia berbeda ya. Dalam konteks apa kamu tanya Medan ya? Kalau misalnya ditanya terkait dengan kota ya, kota Medan ya. Nah, ini. Kemudian kalau misalnya ditanya lagi, kalau dalam bahasa Inggris kan artinya adalah field kan. Nah, bisa juga sebuah lapangan ya. Ya, ada juga misalkan ketika ditanya Medan, oh, dalam bahasa Inggris itu adalah field katanya. Field mungkin adalah sebuah lapangan. Nah, di sini lapangan sepak bola ya. Saya tampilkan di sini lapangan sepak bola, lapangan sepak bola PSG ya, Paris Saint-Germain yang kemarin kemarin dapat juara di Liga Champions ya. Kalau yang mengikuti ya, pertama kali dapat Liga Champions setelah sekian lama ya. Kemudian kalau ditanya lagi, ini adalah field dalam bahasa Inggris adalah field, kita bisa terjemahkan ya. Kemudian ketika ditanya orang fisika, nah ini jawabannya, fail. Jadi kalau ketika ditanya orang fisika, yang jawabannya yang ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi lukisan terkait dengan apa itu field ya. Jadi ibaratnya ini adalah, ini saya ambil dari cover utama dari buku Quantum Field Theory ya, yang ditulis oleh Antonizzi. Jadi beliau menuliskan apa membuat ilustrasi di cover bukunya itu seperti ini ya. Seperti kita bisa lihat di gambar ini. Jadi ada orang di sini, ada orang bisa dibilang petani atau siapapun atau orang seorang fisikawan ya. Kemudian di sini ada ilalang ya, di sini ada field, bisa dinyatakan misalkan ada ilalang atau rumput atau apapun di sini ya. Atau misalkan juga bisa kita nyatakan misalkan adalah perkebunan jagung misalnya. Kemudian di sini ada sebuah bukit ya, ada sebuah bukit. Jadi ibaratnya ini orang seorang fisikawan atau seorang mahasiswa ya, yang dia menerobos ini ya dari rintangan-rintangan ini sampai menuju ke puncak ini ya, menuju puncak ini dan dia belum tahu apa yang di seberang dari bukit ini, puncak ini. Nah, tentunya dia akan kesulitan ya melalui
ilalang-ilalang ini sampai dengan tiba di puncak sebelah di hadapannya ya. Jadi ibaratnya kita sekarang ya atau kalian mahasiswa itu belajar fisika ya banyak rintangan-rintangan sampai ke puncak ini baru eh, ada sesuatu di sana ya kita belum tahu ya. Nah, seperti itulah kalau belajar di sini ya belajar fisika ya. Nah itu gambarannya, gambaran secara umum lah. Kalau misalnya kan kita tanya itu apa itu field ya. Nah, secara detailnya kalau di dalam fisika field ya itu dinyatakan sebagai quantity ya atau besaran ya. Suatu besaran dia itu memiliki nilai pada ruang dan waktu ya. Jadi space time atau ruang waktu. Jadi dia ada ada nilainya ya, ada besaran fisika ya. Kemudian besaran itu medan di sini dia bisa berupa yang kita namakan dengan skalar dan vektor. Kalian sudah mungkin sudah belajar apa itu skalar ya, apa itu skalar ya. Jadi kalau skalar kita saya share ini apa? Eh, tablet saya share. Apa ya saya mau share eh, tablet saya supaya kita bisa lihat apa itu skalar dan vektor ya. Ya, saya share. Oke, Oke, kelihatan ya eh, tablet saya. Jadi skalar, tadi kan ada medan ya, kira medan. Jadi kita bisa bagi ya sebagai sebuah skalar dan kemudian kita bisa juga bagi sebagai sebuah vektor. Nah, namanya skalar ya. Skalar berarti dia hanya bicara tentang nilainya saja, nilainya saja, value-nya sebesarnya saja, nilainya saja, berapa besarnya ya. Nah, kemudian vektor selain dia besarnya juga arah saja. Jadi kalau misalkan nilainya saja, misalkan besaran yang tidak ada nilainya, misalnya tidak ada arahnya, misalkan massa ya. Kalau kalian belajar ya, massa. Kemudian ini vektor, kita bisa lihat arahnya juga. Misalnya adalah kalian sudah belajar mungkin kecepatan, kemudian misalnya adalah posisi. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke bagian ini ya. Jadi itu sebuah besaran dinamakan dengan skalar dan vektor. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah skalar ya. Jadi misalkan ada sebuah suhu ya atau temperatur, temperatur dari suatu eh, tempat ya. Jadi kan sekarang ada matahari, kemudian kita ukur temperaturnya. Jadi kita akan dapatkan besarnya. Jadi besarnya ini tidak bergantung arahnya ya, hanya bergantung terkait dengan jarak dari sumbernya. Jadi tidak bergantung arahnya di sini. Jadi kalau kita mengukur suhu ya, kalau misalnya dekat dengan matahari ya, dekat dengan permukaannya, kalau kita ketahui ya sekitar 5.000 Kelvin ya.
Kemudian kalau makin makin jauh, tentunya suhunya makin makin rendah, ya, terkait dengan suhu ya, temperatur. Itu juga merupakan sebuah medan. Tentunya kalau kita hidup di bumi sekarang, kita berada pada posisi yang tidak terlalu jauh dari matahari dan tidak terlalu dekat dengan matahari. Jadi kita berada di posisi istilahnya kalau dalam bahasa astronomi istilahnya adalah Goldilocks ya. Jadi daerah yang memungkinkan air itu dalam bentuk cairan ya. Jadi kan air itu kan kalau misalnya suhunya terlalu rendah dia akan membeku, kalau suhunya terlalu tinggi dia akan menguap. Jadi supaya ada kehidupan salah satunya sumber kehidupan itu adalah air ya, H2O ya. Sehingga yang memungkinkan terjadi kehidupan di kita ini adalah di daerah yang kita makan dengan Goldilocks, yaitu di daerah posisi yang kita uh, sebut sebagai bumi ya, sebagai tempat kita tinggal. Tentunya masih menjadi misteri apakah ada kehidupan di tempat lain di luar bumi kita yang memungkinkan air itu berada pada keadaan cair ya. Tapi secara statistik harusnya ada suatu kehidupan di tempat lain yang jauh di sana itu secara statistik memungkinkan ada kehidupan statistik ya. Tapi sekarang menjadi pertanyaan nah, di mana daerahnya dan apa bisa kita jangkau. Kemudian vektor, salah satunya medan magnet ya. Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Jadi kita bisa lihat magnet itu seperti ini, kita dekatkan misalnya ada biji besi, ya, jadi kita bisa lihat bagaimana medan magnet di sekitar ya. Ya, pengaruh biji-biji besi ini pengaruh akibat magnet ini. Ya, kita bisa lihat di sini. Ah, sekarang kita baru masuk ke Faraday ya. Jadi Faraday inilah tokoh salah satunya yang memperkenalkan konsep medan. Nah, sehingga kita semua sekarang ini, baik saya dan adik-adik semuanya, dan dosen-dosen semua, Pak Rahmat atau Bapak yang lain ya, yang mungkin bergabung pada kesempatan ini, itu mempelajari namanya hukum Faraday. Jadi balik lagi di tahun 1791 sampai beliau lahir ya, dari 1791 sampai 1867, beliau adalah eh, kalau kita bisa sebutkan sekarang sebagai ahli eksperimen ya, eksperimentalis ya, beliau ini ya. Beliau adalah Michael Faraday. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau beliau itu adalah orang Inggris ya, Michael. Jadi nama Michael itu yang populer ya, mungkin di Amerika ya, kemudian di Inggris ya, nama Michael. Karena kan Amerika masih banyak keturunan Inggris dulu yang berimigrasi eh, ketika Perang Dunia atau sebelumnya mencari kehidupan yang lebih baru, menjadi mereka pergi ke Amerika ya. Jadi nama Michael ya populer di Amerika ya. Eh, Tentunya di negara Eropa yang sangat populer ya. Kalau di kita di Indonesia mungkin namanya kita sebut sebagai Mikail ya. Ya sama aja sebenarnya. Beliau adalah ahli eksperimen, beliau adalah seorang ahli eksperimen dan beliau ini adalah seorang anak tukang besi ya kalau dalam historinya. Jadi beliau itu tidak sekolah lagi di usia 14 atau 15 tahun ya. Jadi beliau berhenti sekolah di usia 14 atau 15 tahun. Jadi beliau hanya mengetahui kalau misalkan fisika, hanya fisika yang paling basic ya. Jadi kalau usia 15 itu sekarang kalau di Indonesia mungkin usia SMP atau usia kelas 1 SMA ya. Tapi kalau misalnya dia usia 7 tahun masuk SD misalnya, kalau sekarang misalkan diwajibkan misalnya 7 tahun, berarti selesai SD itu juga 13 tahun, berarti kelas berapa? Kelas 2 ya, kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP lah, kalau misalnya lebih awal. Jadi bisa dibilang beliau tidak terlalu paham matematika yang kelas universitas ya, atau fisika kelas universitas, tapi beliau sangat tekun ya. Beliau sangat tekun, beliau itu menjadi asisten dari Humphrey Davy, seorang kimiawan Inggris ya, di Royal Society of London ya. Jadi beliau bekerja sebagai aksi eksperimen bersama dengan Humphrey. Dari situlah beliau tekun belajar mempelajari konsep-konsep kimia awalnya ya.
konsep-konsep kimia. Kemudian dari situlah diilhami konsep yang kita namakan dengan garis gaya. Jadi beliau di sini belum menyebutkan sebagai konsep medan ya. Jadi beliau menyebutkan sebagai line of force ya. Jadi garis-garis gaya, lines of force. Jadi tidak menyebutkan konsep medan di bukunya ya. Jadi beliau itu sangat tekun sekali. Kalau kalian tertarik, kalian bisa melihat uh, dokumenternya di YouTube ya, Einstein by Big Idea ya. Kalau nggak salah, jadi memperkenalkan dari Faraday sampai dengan penemuan teori relativitas umum. Nah, jadi konsep medan ini sebenarnya diilhami oleh Faraday. Jadi beliau menyatakan garis gaya ini real ya, itu nyata sama dengan nyatanya magnet itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat tahu magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi dia memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jadi dia real sama dengan realnya magnet itu ya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah gebrakan baru di waktu itu ya. Jadi orang menganggap tidak mungkin ada seperti itu, tidak ada mungkin ada gaya yang muncul seperti itu ya. Tapi beliau memperkenalkan yang dinamakan dengan garis gaya. Jadi garis gaya ini gayanya itu real ya. Jadi ada suatu gaya yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi gayanya semuanya real di sekitar medan magnet ya. Di sekitar sorry, di sekitar magnet ya. Di sekitar magnet. Jadi sekitar magnet itu ada gaya. Yang gaya itu real sebagaimana realnya magnet itu. Jadi kalau kita lihat magnet, tapi secara kasat mata kita bisa lihat magnet, tapi secara tak kasat mata ada suatu gaya yang timbul ya. Sehingga kalau misalnya kita dekatkan magnet, dia akan mempengaruhi benda-benda yang bersifat magnetik ya. Oke, nah, sekarang kita masuk ke definisi magnet ya. Apa itu magnet? Jadi secara umum ya, kalau misalnya kita lihat definisi, secara definisi, magnet itu adalah objek yang menghasilkan tentunya medan magnet ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin sebelumnya belajar terkait dengan uh, medan listrik, berarti objek yang menghasilkan uh, medan listrik ya. Jadi sumbernya itu adalah muatan partikel ya. Jadi partikel bermuatan di sekitarnya itu ada medan listrik. Sama juga dengan medan magnet. Jadi ada benda bersifat magnetik ya, objek magnet, maka di sekitarnya akan timbul namakan dengan medan magnet. Jadi konsep medan ini diperkenalkan setelahnya ya, setelah Faraday ya, uh, oleh banyak ilmuwan ya. Salah satu yang mempopulerkan juga uh, Einstein ya, teori konsep uh, yang sebelumnya dinamakan dengan gaya, kemudian beliau menyampaikan sebagai konsep medan nih, kita kenalkan dengan Einstein Einstein field equation atau persamaan medan Einstein. Jadi kalau di yang tadi sumbernya adalah uh, muatan untuk muatan listrik untuk medan listrik, kemudian bahan magnetik untuk medan magnet, kemudian sumber dari uh, medan Einstein itu adalah massa dan energi ya. Jadi, tapi kita tidak akan bahas di kali ini ya konsep itu, tapi konsep itu terilhami dari konsep Faraday. Jadi Faraday sangat menyumbangkan gagasan paling penting terkait dengan medan ya, dengan medan ini. Kemudian konsep inilah yang dipakai oleh banyak ilmuwan ya konsep medan ini sehingga kita belajar kalau kalian orang pendidikan fisika, kita juga di fisika sama ya di manapun ya. Berasal dari teori medan ini, nanti kita bisa lakukan aksi tertentu sehingga nanti akan muncul namakan dengan partikel ya. Jadi dari awal konsep medan nanti akan muncul partikel ya, yang dimulai oleh fisikawan Jerman namakan Pascal Jordan ya. Jadi tidak terlalu populer karena eh, para ilmuwan atau banyak orang berusaha menghapus histori dari Pascal Jordan. Jadi beliau itu muncul di paper-paper fisika kuantum di awal-awal bersama dengan Heisenberg ya, seorang ahli fisika kuantum ya, dihapus dari histori, diinginkan dihapus dari histori karena
beliau ini adalah pengikut Nazi Jerman ya. Jadi tidak terlalu dipopulerkan ya. Makanya namakan dengan Pascal Jordan. Jadi beliau ini yang menyebutkan gagasan kalau kita mulai dari konsep medan, nanti kita akan bisa ketemu dengan konsep namakan dengan partikel ya. Jadi dari sebuah medan nanti kita bisa lakukan aksi tertentu, nanti akan muncul namakan dengan partikel. Tapi kita tidak akan bahas itu. Jadi kalau kalian tertarik nanti berikutnya kalian pelajari ya di fisika kuantum bagian itu ya terkait dengan konsep medan dan di bagian paling advance ya itu istilahnya teori medan kuantum. Kemudian kita kalian sering main sehari-hari dengan magnet ya. Jadi magnet itu dia ada dua kutub ya. Ada kutub utara, kemudian kutub selatan ya. Jadi dia ada dua kutub ya. Jadi sifatnya kalian sudah uh, tahu ya dari tiga dasar yang mungkin di SMA ya atau di SMP mungkin di bagian awal-awal itu dia atau kalian sering main juga dengan magnet itu waktu kecil atau kalian ketemu magnet ya dia dua sifat ya dia bisa atraktif atau repulsif ya dia bisa tarik menarik dan juga bisa dia tolak menolak ya. Jadi seperti itu sifatnya sifat secara umumnya ya sifat secara umumnya terkait dengan magnet itu ya. Ada nggak yang konsep yang lainnya ya? Jadi misalkan ada pertanyaan, apakah ada magnet yang memiliki kutub yang tunggal ya? Jadi memiliki kutub yang tunggal ya. Apa ada? Jadi seperti halnya sumber dari medan listrik itu adalah muatan. Muatan listrik itu ada dua ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau dia positif, jadi kalau misalnya uh, kita bisa lihat ya di saya share screen lagi ya. Screen once. Oke. Jadi kalian sudah belajar sebelumnya terkait dengan uh, muatan ya. Jadi ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif. Kalian sudah belajar itu. Jadi kalau dia bermuatan positif, maka dia medan listriknya akan keluar ya dari bagian ini, ya. Dari bagian ini. Keluar, keluar, keluar. Kalau dia medan sorry, muatan negatif, maka dia akan masuk ya, akan masuk ke sini, masuk. Kalian masih ingat persamaannya mungkin? Jadi E itu sama dengan seperempat ya. Jadi kita bisa tuliskan P epsilon nol P epsilon nol ya. Kemudian seperempat PR kuadrat. Kemudian kalau dia ada dua muatan berarti adalah Q1, Q2. Jadi kalau dia vektor, ini ya, ini adalah R1, 2. Seperti ini persamaannya. Jadi kalian bisa lihat persamaannya adalah seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini kenapa dia 1/4 PR kuadrat. Ya. Kenapa bukan 1/2 pi? Ya. Kenapa bukan 1/4? Kenapa 1/4 PR kuadrat? Jadi ini berkaitan dengan ya medan listrik ini kan dia menyebar di seluruh ruang ya. Jadi ruang yang dibentuk itu adalah permukaannya adalah permukaan bola. Jadi permukaan bola itu luasnya adalah 4 PR kuadrat. Itu sebabnya pada tiga dimensi ya. Jadi yang kan ada permukaan bola dan luasannya ini adalah yang ditembus ya. Jadi luasan ditembus ini adalah 4 PR kuadrat. Itu sebabnya dia eh, medan listriknya adalah 1/4 PR kuadrat. Jadi kalian bisa lihat nanti kalau misalnya dia satu dimensi, jadi batang misalnya sumber magnet, sumber medan listrik, maka di sininya adalah 1/2 pi. Kalian sudah belajar ya. 1/2 pi tidak 1/4 pi.
R4 lagi. Jadi dia adalah eh, seperdua pi ya dia arahnya. Oke, kita lanjut ya di eh, berikutnya di presentasi ya. Oke. Nah, jadi pertanyaan berikutnya ya. Di sini mungkin ada yang bisa jawab. Apakah ada magnet yang memiliki kutub tunggal ya? Mungkin ada yang mau menjawab nih. Ada nggak kira-kira yang mau menjawab di sini? Apakah ada magnet tunggal? Coba yang mau jawab. Ada nggak? Ada yang punya ide nggak? Apa ada magnet tunggal? Ada. Jadi moderator mungkin ada yang mau bertanya di sini. Siapa kira-kira? Oh ya, ya. Nggak apa-apa, kan kita belajar. Sama-sama belajar. Jadi kalau salah itu wajar ya kalau belajar. Saya juga masih belajar sampai sekarang. Ya, silakan. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Oke. Oh, baik. Jawaban yang tepat sekali ya. Jadi nggak ada secara apa? Secara eksperimen. Jadi fisika itu selalu berlandaskan eksperimen. Jadi harus bisa dibuktikan secara eksperimen. Itulah bedanya kita dengan matematik ya. Jadi kalau matematik tidak perlu dibuktikan secara eksperimen bahwa dia benar. Ya. Jadi hanya dibuktikan secara logis nggak? Logis nggak dia dibuktikan proof namanya logik logik nggak sebuah teori itu sehingga kalau dia konsisten dan logik maka dia dibuktikan benar. Tapi di fisika kalau ada sebuah matematik, jadi kan ada matematika di fisika juga kan. Makanya ada kalian belajar eh, fisika matematika nanti ya. Kalau mungkin ada yang sudah belajar mungkin tahu fisika matematik ya. Jadi fisika itu harus dibuktikan secara eksperimen baru diakui hukum atau teori itu benar. Salah satunya konsep medan magnet ini. Jadi konsep medan magnet ini konsep secara teoritis bisa kita bangun yang dinamakan dengan monopol magnetik. Monopol magnetik maksudnya magnet yang hanya satu kutub saja. Secara teori bisa. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah magnet, kemudian kita potong jadi sumber magnet ya, itu secara teori bisa. Jadi secara teori harusnya ya, kalau misalnya ada magnet tunggal, jadi saya bisa kembali lagi ke screen ya, ke iPad ya. Ya kan. Kita bisa lihat ya, secara teori kalau misalnya dia ada eh, analog ya, jadi analog dengan bisa ya. Jadi secara teori kalau dia analog dengan eh, medan listrik, dan bisa nih.
Maaf ya, tadi terlempar. Saya share lagi tadi. Udah nih, udah bisa nih. Oke, mohon maaf tadi agak terlemparnya. Pas saya salah sabut tadi. Jadi, kalau misalnya dia tadi magnet tunggal ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah magnet tunggal, maka analog dengan persamaan ini. Jadi tadi kan di sini sumbernya ya, saya tuliskan di sini. E itu adalah besarnya aja ya, seperempat pi epsilon nol ini yang kalian bisa lihat di buku-buku ya. Kemudian Q1, Q2 per R kuadrat. Nih, besarnya. Jadi kalau ada magnet tunggal, berarti ini harusnya adalah mu nol per 4pi. Maka di sini ada magnet satu, misalnya ya, kemudian magnet dua, kemudian juga R kuadrat. Kalau ini ada, ini secara teori harusnya seperti ini. Tapi ini enggak ada. Secara teori bisa. Jadi kalau ada di magnet tunggal berarti analog dengan medan listrik tadi, ketika misalnya ini adalah sebuah magnet, saya potong, saya gunting, maka hanya tinggal kutub utara saja, kutub selatan, sehingga misalnya dia ada batang magnet, ya, dia ada kutub utara, kemudian kutub selatan, saya potong, ini jadi hanya utara saja, kemudian secara ini secara selatan saja. Jadi ada magnet tunggal. Jadi sama hanya dia nanti dengan eh, ada sebuah partikel bermuatan positif dan partikel bermuatan negatif. Nah, jadi sama saja nanti dia ada bersifat tarik menarik, tolak menolak, analog lah, magnet dengan. Tapi tidak ada seperti tidak ada kita temui secara eksperimen. Balik lagi secara eksperimen kan. Balik lagi secara eksperimen dia harus konsisten terbukti secara eksperimen. Kalau misalnya kita mau menyatakan dia teori itu benar. Makanya teori Einstein, jadi kalau bisa tahu ya, teori Einstein itu adalah satu teori yang sangat bagus sekali karena dari teori itu terbukti secara pengamatan ya, eksperimen ya Pak Jam. Jadi dari teori-teori penemuan Einstein itu 8 inspirasi ya, itu menghasilkan Nobel semua. Jadi salah satu kalau misalnya laser, penemuan laser itu Nobel. Kemudian penemuan gravitational wave itu adalah Nobel juga. Kemudian di kuantum terkait dengan efek fotolistrik juga Nobel Nobel fisika juga. Banyak sekali ya. Black hole ya, kalian tahu ya, black hole itu terinspirasi dari Einstein juga Nobel juga. Ada sekitar 8 kalau kita rangkum ya, di 8. Jadi kalau misalnya Einstein masih hidup, dia akan dapatkan hadiah 8 Nobel. Tapi kan beliau sampai akhir hayatnya hanya dapat satu saja terkait dengan efek fotolistrik ya. 8. Karena Nobel itu diberikan pada orang-orang yang masih hidup ya. Jadi seperti halnya peraih Nobel terkait dengan black hole, Sir Roger Penrose itu beliau peraih Nobel di usia 90. Jadi setelah berapa puluh tahun baru terbukti teorinya secara pengamatan, baru beliau dikasih Nobel. Nah, jadi ini yang tadi yang disebutkan oleh Devri tadi ya, bahwa ketika ada sebuah magnet kita potong ya, kita potong jadi dua bagian seperti ini ya. Kita potong jadi dua bagian, maka kita akan bisa lihat dia itu eh, selalu dua bagian, selalu dua kutub. Jadi ini dipotong, kutub utara bahkan bagian kecil planet ini bagian kecil ya, maka dia juga akan terbagi dua ya. Tidak pernah kita ketahui di kehidupan itu magnet itu tunggal saja ya. Tidak seperti medan listrik tadi ya, tidak pernah kita ketahui. Nah, sehingga eh, secara eksperimen ya tidak terbukti ya. Dan orang berusaha ya untuk membuat single magnetic ya, tapi sampai sekarang ya belum berhasil ya. Oke. Nah, berikutnya, nah sekarang kita masuk ke gaya magnet ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke fisika terkait dengan ada perumusan segala macam. Ada yang mau bertanya nggak? Oke, kalau tidak bertanya kita lanjutkan ya. Jadi
analog dengan seperti saya sebutkan tadi, tapi berbeda di sini ya. Jadi analog dengan eh, medan listrik ya, di sekitar sumber muatan, maka akan muncul medan listrik yang ditambahkan misalnya dengan gaya per muatannya ya. Kemudian medan magnet gaya per muatan dikalikan dengan kecepatan. Itu berbeda di sini ya. Ya, ada kecepatannya di sini. Ini kan sama nih gaya sama permuatan, tapi ini ada kecepatannya. Jadi dia harus yang bergerak ya di sini. Ya. Kemudian kita bisa lihat persamaannya ya, gaya magnetik. Jadi gaya magnetik nyatakan dengan Q V cross B di sini ya, bukan dot ya. Jadi perkalian silang di sini yang menyatakan kita bisa wakili dengan tangan kanan ya. Jadi kalau misalnya kecepatannya ke arah sana ya, kemudian magnetnya ke arah sini, maka kita bisa lihat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi magnetnya, kemudian kita genggam tangan kita. Jadi kalau misalnya tangan kita seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di sana adalah kecepatannya, kemudian di sini adalah di arah sini adalah magnetnya, maka arah gayanya itu adalah kita genggam di sini ya, B, kemudian dikroskan dengan B, jadi arahnya atas. Jadi ini ya, di V cross B, jadi arahnya di sini atas ya, di arah atas di sini gayanya ya. Jadi bukan besarnya saja di sini, tapi berpengaruh juga vektornya perkalian V dengan cross B. Jadi kita bisa lihat aturan Scrooge juga ya. Kalau misalnya ada Scrooge ya, jadi kalau misalnya dia dibuka ya, kemudian dikunci, jadi kalau dibuka dia eh, tidak ada skrup di sini. Tapi kalau misalnya bayangkan ada skrup yang biasa ya, jadi eh, menggunakan kaidah tangan kanan, maka kalau misalnya dia kita dan nanti kita lihat ya apa ininya apa namanya simbolnya untuk yang keluar atau masuk ke dalam bidangnya. Itu. Oke. Nah, ini pertama ya. Jadi gayanya itu adalah key V cross V. Jadi kalau misalnya cross ya, kalau bisa ingat ya, kalau cross maka jadi kalau misalnya cross ya, jadi tadi itu dia. Oke. Jadi kan tadi gaya adalah di sini ya, B. B ini bukan Facebook ya, jadi ini gaya ya. B di sini adalah menyatakan Madet ya. B ini adalah key, oh sorry, ini bukan vektor ya. Besar ya. Nah, key V cross B. Ya. Key V cross B. Nah, jadi perkalian cross, kalian masih ingat, ada misalnya A cross B, nah, maka besarnya ini adalah besar A, value-nya saja ya, besar B, ya. Kemudian sudut antara keduanya. Jadi kalau misalnya ini adalah A, kemudian di sini adalah B, maka di sini adalah tetanya kan, sudutnya. Jadi sudut antara keduanya adalah sinus teta ya. Jadi ini adalah kali sinus sinus teta. Jadi di sini AB sinus teta. Begitu. AB sinus teta. Jadi ini kita bisa tuliskan berarti ini adalah Q besarnya V, kemudian besarnya B, sinus theta. Atau bisa kita hilangkan tanda eh, mutlak ini, jadi adalah besarnya saja Q V, kemudian Q V B. Atau ini kalau kita kalian vektornya adalah B. Kemudian, sorry, tadi masih ada vektor B sinus theta. Nah, jadi ini gaya ada deh. Kita bisa tuliskan seperti itu, Q V B sinus theta. Jadi sinus theta ini, jadi kalau misalnya dia V dengan B-nya tegak lurus, maka dia gayanya adalah maksimum. Berarti Q, V, B, kalau dia tegak lurus berarti sudutnya adalah 90 derajat ya. Maka gayanya maksimum jadi Q, V, B. Kemudian kalau misalnya V sejajar dengan B, maka
FB-nya menjadi Q VB sinus nol. Nah, sinus nol itu adalah nol. Jadi ini Q VB kali nol menjadi nol. Sehingga secara umum kita bisa nyatakan besar dari FB ini secara matematik ya, itu berada di antara nol sampai dengan ya, sampai dengan Q VB. Jadi dia tidak mungkin di luar ini. Jadi dia tidak mungkin di luar eh, apa namanya ini B ya, supaya nggak rancu nanti ya. Ini adalah B. Dinyatakan magnet ya, supaya membedakan dia dengan sorry, dia membedakan dengan medan listrik ya. Nah, jadi besarnya itu antara nol sampai dengan QVB. Jadi tidak ada di luar itu. Jadi kan ini tanda besar mutlaknya ya, besar mutlaknya. Jadi di antara ini ya, tanda negatif itu menyatakan arahnya ya. Jadi eh, tidak kita lihat di sini ya, yang kita nyatakan besarnya itu di antara nol sampai dengan QVB. Jadi kalau dia Q-nya nol tentunya ya gayanya nol ya, kecepatannya nol, tentunya gayanya juga nol. Jadi maksimumnya itu adalah ini kalau dia sejajar walaupun ada besarnya, besar vektor dari kecepatan dengan medannya, magnetnya, kalau sejajar ya dia nol karena berdasarkan persamaan ini. Nah, jadi itu dari bahasa matematiknya dia kenapa dia nol atau dia maksimum. Nah, oke, balik lagi kita ke eh, ini apa? Ke slide ya. Jadi itu ya, ingat-ingat saja kalau di ujian ini kalau misalkan di sini adalah arah kecepatannya, kemudian di sebelah sini saya nggak lihat nggak ini. Saya. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi kalau misalnya sini adalah arah kecepatannya, ya pensil ini kecepatannya ini pulpen ini ke arah magnetnya. Jadi kalau kita eh, tarik dari sini ya, dari arah pensil ini ke pulpen ini, maka kita dapat gayanya ke atas ya, seperti ini ya. Atas. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya. Tanya, kalian bisa kerjakan langsung ya di sini. Ah, ini kemana arah gaya magnet pada masing-masing gambar? Kira-kira ada yang mau mengerjakan langsung aja, langsung aturan tadi ya, aturan tangan kanan tadi ya, kalian kerjakan ya. Jadi kalau misalkan ini tidak ada matematik yang sulit ya, hanya seperti yang tadi ya. Ada nggak yang memberikan jawaban kira-kira ini arahnya kemana nih? Yang A, kemudian yang B dan C. Ada yang mau menjawab nggak? Ya? Ada nggak ini? Izin menjawab Pak, Oke, oke, silakan. Fajar, silakan. Yang A. kalau misalkan yang A itu arah gayanya itu masuk ke kita Pak, arahnya ke kita. Oke. Iya, Jadi menurut Fajar ya, yang A ke arah arah keluar screen lah berarti ya, arah keluar ke layar ya. sini Pak, iya, arah keluar. Arah. Oke, jadi Fajar yang pertama yang A itu adalah arah keluar ya, keluar layar lah istilahnya ya, atau menghadap kita ya. Oke. Yang berikutnya yang B, yang lain ada yang berikan atau mau Fajar lagi ini yang B atau yang lain? Coba, yang lain coba. Aturan tangan kanan aja coba saya ulang ya tadi ya. Jadi kalau ini kan tinggal di otak-atik aja kan. Jadi kalau misalnya ini adalah eh, B, kemudian ini adalah B, jadi putar aja tangan kita dari pensil ini ke pulpen, putar. Di ibaratnya kita putar dari sini ke sini, skrup. Skrupnya kemana? Ke atas kalau ini kan. Nah, kalau saya balik sini, B-nya sekarang ke sini kan. B-nya ke sini. Kemana dia arah putarnya? Saya putar ini berarti saya putar gini tangan saya kan. Ini ke bawah. Coba pakai tangan aja, pakai tangan. Jadi kalau ada pulpen ya atau apa dua kalian bisa coba ya. Yang lain coba. Fajar tadi udah komentar. Yang A itu adalah arah ke kita. Berarti arah mana nih? Arah X atau Y atau Z nih? Kalau di sini ya, di gambar ini. Fajar yang A tadi. Arah mana itu?
arah kita ya. Tapi kalau ke di sini kan ada arah luar, Pak. arah X, Y atau Z nih. Karena kan ada Z nih kan dinyatakan di gambar ini. Tadi benar udah disebutkan tadi ya, arah keluar. Tapi arah mana nih? Arah Z atau Y atau X ya. Ini kan ada gambar nih kan, ada gambar ya X, Y dan Z. Jadi X, Y itu Z itu mengikuti kaidah itu sebenarnya. Kenapa dia X, Y, Z itu seperti itu? Jadi saya akan jelaskan ya. Y, Z. Nah, yang lain coba ada yang Fajar tadi udah benar tadi itu. Coba ada yang lain? Siapa? Kira-kira? Boleh Pak, saya Hafid. Oke, silakan Hafid. Ya. Silakan Hafid dijawab ya. Yang B itu ngarah ke kiri Pak, yang X. Karena karena itu muatannya negatif Pak. Kalau muatannya positif itu ngarah ke kanan. Oke, jadi X. Jadi yang menurut Hafid itu yang B-nya apa? Arahnya kemana? Apa Ke tadi? Lupa saya. karena muatannya Arah arah X tadi ya. X apa tadi? yang B, yang B itu ngarahnya X, tapi yang ke kiri Pak. Oke, X negatif lah berarti ya. X Iya betul. negatif. Oke, oke. Oke, yang lain ya. Satu lagi. Satu lagi. Ada yang lain coba. Udah ya. Yang lain berikan komentar. Siapa kira-kira? Yang perempuan ya. Kalau bisa yang perempuan. Siapa aja kira-kira? Saya nggak kenal ya. Kalau saya kenal saya tunjuk namanya ya. Yang baru saya kenal tadi Devri tadi ya. Berikan komentar. Fajar, yang moderator juga. Hafid ya. Sudah berikan ini komentar. Ada yang lain nggak kira-kira? Bapak saya, Pak. Oh, silakan, Niken. Ya, silakan. Untuk ini saya tahu salah, Pak. J- Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Jadi yang C itu, kalau misalnya menurut Niken itu, dia nggak ada gaya magnetiknya. oke. Karena Nggak kan, ada ya. karena kan si V-nya itu kan ke sumbunya yang ke bawah, jadi minus atau minus ya. Terus yang B-nya tuh ke atas, jadi plus ya gitu. Oke, baik. Sekali jawabannya, bagus sekali jawabannya. Kita lihat jawabannya ya. Kita bisa lihat ya. Ah, benar semua ya berarti ya. Benar semua ya. Jadi tadi pertama Fajar berikan komentar kalau dia itu arah arah keluar ya. Arah keluar. Jadi arah keluar ini di sini diwakili oleh Z positif di gambar ini ya. Jadi ya arah Z positif, gitu. Benar ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, kalau kita putar V ke B di sini, kalian bisa lihat panah saya kan, di sini. Kalau V ke B di sini, kursor saya kan, V ke B di sini, maka dia akan ke arah sini kan. Jadi tanda miring ini menyatakan ini tiga dimensi sebenarnya, kan tiga dimensi. Atau kalau kalian eh, ingat ya pelajaran apa namanya terkait dengan ini, saya balik lagi ke iPad. Jadi kalian bisa lihat ya, kan ada istilah cross kan, kemudian dot kan di istilah di fisika kan, dot seperti ini kan. Ah, dot dan cross ini kenapa disebutkan dot dan cross ini sebenarnya mewakili panah sebenarnya ini. Ada kan panah seperti ini kan, ada panah ini kan. Itu kan seperti halnya cross itu. Ada kalau ada kalian bisa lihat panah itu penampang sini itu adalah cross. Penampang belakangnya ini kan pelampang belakang. Jadi kalau saya gambarkan ini cross, ini belakang panah. Ini adalah arah depan panah, depan. Jadi kalau ada sebuah panah itu dia masuk, maka ini kan ekornya di belakang kan? Ada sebuah panah misalnya, ada panah ini misalnya, ekornya di belakang, maka kita bisa simbolkan dengan cross seperti ini. Kalau dia keluar, maka bagian ini keluar, ya. Bagian titik ini keluar, maka kita simbolkan dengan lutut. Jadi sebenarnya dari panah ini simbol ini. Jadi kalau ini cross berarti panahnya masuk. Jadi kalian ingat aja panah. Jadi kalau kalian lupa cross, perjanjian cross dengan dot ya. Jadi cross itu kan masuk,
Ingat aja panah. Jadi kalau ada sebuah panah, buntutnya itu adalah kayak cross seperti ini, buntutnya di sini, yang ini ya. Jadi buntutnya kayak cross, jadi kayak cross gini buntutnya. Kemudian yang bagian depan ini kayak titik ya. Jadi dia keluar. Jadi kalau ujung panah, jadi kalau pensil ini, dia ada pensil ini, pensil di ujungnya ini adalah apa namanya, diwakili dengan dot, maka ini adalah keluar. Jadi keluar dia panah. Jadi yang kelihatan itu adalah bagian ujungnya ini. Dia ada pensil ini, bagian ujung inilah yang kelihatan. Sehingga diwakili oleh dot kalau dia keluar dan cross kalau dia masuk. Jadi ini adalah masuk, kalau ini adalah keluar. Keluar. Nah, diwakili itu. Jadi ingat-ingat aja panah ya. Kalau eh, mewakili ya. Di fisika itu sering itu. Di bagian itu. Jadi tadi ini ya. Jika dulu benar tadi ya. Yang pertama itu dia arahnya kita putar V ke B itu adalah keluar ini, keluar layar atau arah Z. Kemudian V ke B di sini, tapi di sini menjebak di sini ada negatifnya. Kalau di sini kan positif ya. Arah negatif benar kata Hafid tadi, maka V ke B di sini harusnya itu adalah ke arah X positif, tapi karena ada tanda negatif, maka dia ke arah kiri. Yang terakhir kata Niken, V dengan B karena dia di sini dia bertolak belakang, istilahnya dalam matematik ya, bertolak belakang. V dengan B di sini tolak belakang sudutnya adalah 180 kan. Nah, sinus 180 itu nilainya adalah sama dengan sinus 0. Nah, sinus 0 berarti sinus 0 nilainya adalah 0. Tapi karena mewakili matematik secara matematik seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat V ke B ini bisa berputar nggak ini? Kalau kita tarik dari V ke B, tidak bisa. Tidak bisa di sini. Jadi tidak bisa berputar sehingga kita bisa nyatakan berarti tidak ada gaya yang timbul. Atau dengan kata lain kita nggak ada lihat di sini arahnya. Jadi besarnya PB ini adalah. Jadi kalau dalam bahasa matematiknya tadi kita kembali ke matematiknya. Tadi itu kan secara umum ya. Jadi kita kembali ke matematiknya. Sekarang kita lihat ya ke matematiknya. Nah, sekarang kita bisa kembali ke matematiknya. Tadi asing nggak ya? Besarnya PB itu adalah Q, V, B, sinus theta. Yang pertama tadi, tetanya adalah sama dengan 90. Yang pertama ya, yang A. Maka VB-nya adalah Q, V, B, sinus 90 derajat. Nah, tapi arahnya ditentukan tadi kan. Arahnya tadi kita bisa lihat, ini secara matematiknya ya. Jadi, saya udah lupa ya, kita balik lagi tadi ke screen. Supaya nggak lupa. Eh, Kalian bisa lihat di sini. Saya tuliskan dulu di sini. Nanti kita bisa ini ya. Berarti tadi di sini kalian bisa lihat B-nya arahnya arah. Kalian bisa lihat ya. B-nya arahnya apa? B arah X negatif ya. Kita bisa tuliskan adalah Y negatif, sorry. Minus J. Jadi ketemu matematiknya ini. Minus J. Kemudian V-nya arah V-nya arah mana itu? Arah X negatif ya. Jadi V, kemudian di situ adalah arah minus I. Kemudian yang B. Yang B itu arah kecepatannya itu adalah arah B-nya adalah B arah minus J. Ya, dari matematiknya juga bisa kita kerjakan ini. B-nya arahnya adalah arah B arah eh, minus K. Ya, arah minus K ya. Minus K. Kemudian yang C, V-nya itu adalah arah K. V-nya adalah arah K positif. Kemudian
B-nya, sorry bukan P-nya, B-nya. B-nya itu adalah arah K positif, kemudian V-nya arah K negatif. Itu benar ya. B-nya arah minus J, B-nya arah minus K. Nah, sekarang kita balik lagi ke screen, ke apa metode. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Yang A, rumusnya tadi adalah PB itu adalah Q P cross B. Nah, sekarang kita main di matematiknya. P cross B. Nah, kita bisa lihat yang A di sini berarti apa nih? Berarti PB di sini adalah B minus J, atau di bawahnya dulu. Ya, kita jelas ya. Oke. Kita lihat yang A ya. Yang A. Kita bisa lihat di sini. Yang A itu arah ini adalah PB. Berarti adalah Q-nya positif. Positif Q ya. Kita ingat di sini positif Q. V-nya arahnya adalah arah minus I. Jadi ini adalah V minus I. Kemudian cross B. Nah, B-nya arahnya adalah minus C. Dia adalah minus C. Nah, karena V dengan B itu adalah skalar dengan Q sudah besarnya, maka kita bisa kelompokkan ini berarti Q V B. Nah, sekarang tinggal minus I cross minus J. Ya, minus I cross minus J. Minus kali minus itu positif. Jadi ini adalah Q V B. Kemudian eh, ini adalah I cross J. Nah, I cross J apa? Kalian saya ingat ya, I cross J itu adalah K. Ya, saya ingat ya. Ini kan aturan ya, aturan kayak jam gini seperti ini, saya kan ini adalah I, dan saya ingat di matematik ini ya. Kemudian ini adalah J, kemudian ini adalah K. Kalau I cross J kan searah, jadi arahnya K. Kemudian berikutnya adalah K cross J cross K dulu. J cross K, ya, J cross K yang arah I ya. Kemudian terakhir adalah cross K cross I adalah J. Ya, kalian masih ingat. Tapi kalau yang I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K, nilainya adalah 1. Jadi kan vektor satuan nilainya 1, kalian sudah belajar. Jadi kalau dot ya 1 dalam vektor satuan. Dan kalau dia kebalik di sini ya, J cross K cross J, maka dia negatif ya. Jadi minus I dan sebagainya. Jadi yang ini berarti kita bisa lihat ya, salah satu contoh aja ya. Q VB berarti ini adalah I cross J, ini adalah K. K ini kita bisa wakili sebagai Z positif, maka ini adalah arah Z positif. Maka itu alasan tadi dia Z-nya arah Z positif. Nah, kemudian yang B langsung aja.
Yang B di sini berarti VB di sini berarti adalah Q, V, B. Nah, berarti di sini adalah minus J cross minus K. Minus J cross minus K. Jadi ini ya. Minus J cross minus K. Nah, jadi J cross K itu adalah I. Jadi ya ini berarti I, P, B, arah arah I. Nah, tapi ada tanda negatif. Maka dia jadi Q, P, B, arah minus I. Arah I itu mewakili X positif, maka ini menjadi X negatif. Itu alasan tadi kenapa jawabannya X negatif dalam bahasa matematiknya. Tapi kalau dalam bahasa langsungnya pakai aturan tangan kanan sebenarnya cukup. Jadi yang terakhir, PB di sini adalah Q, V, poros B. Berarti di sini ada negatif juga tadi. Negatif Q. Kemudian V-nya arahnya adalah eh, K dan minus K. Jadi Q, V, B, minus K. Kemudian cross minus K. Maaf, K kali cross positif. Jadi ini dapatkan I, P, B, K, cross K. K cross K besarnya berarti kan ada besarnya K, sudut antara keduanya. Sudut antara keduanya adalah sinus 180 derajat. Jadi ini adalah nol. Jadi ini jawabnya adalah nol. Seperti itu. Itu alasan secara matematiknya, tapi secara fisiknya tadi menggunakan tangan kanan aja sebenarnya cukup ya. Jadi kalau kamu ditanya secara matematiknya seperti itu penjabarannya. Atau beberapa buku juga menuliskan tidak IJK ya. Kalau kalian lebih advance, kalian nanti belajar di listrik magnet, maka biasanya dituliskan simbolnya ya. Eh, Simbolnya biasanya dituliskan I ini adalah X topi sama aja. J ini adalah di buku fisika matematik atau di buku listrik magnet J, sorry. J, Y, topi, K, Z, topi sama aja. Kan besarnya X sama dengan besarnya Y sama aja nih sebenarnya. Simbolnya yang berbeda. Kayak dummy index istilahnya. Indeks boneka kalau dalam fisika matematik dummy index dan indeks yang bisa ditukar-tukar. Ini menjadi nilainya besarnya adalah satu. Maka namakan ini adalah kalau dalam bahasa Inggris ya unit vektor atau dalam bahasa kita adalah vektor satuan. Satuan karena nilainya adalah satu. Besarnya ya. Besar. Oke, kita balik lagi ke eh, screen ya, ke eh, PowerPoint ya. Nah, jadi itu tadi jawaban yang disampaikan oleh teman-teman kalian benar semua ya. Nah, sekarang kita masuk kepada gaya. Sebelumnya mohon maaf ini waktu saya sampai jam berapa ini Pak Rahmat nih? Dan Pak Rahmat atau moderator, waktu saya sampai jam berapa? Izin menjawab Bapak, Iya. dari Pak Rahmatnya belum bilang sampai jam berapa sih Pak. Cuman kalau misalkan di undangan itu tulisannya sampai selesai aja. Oh iya sampai selesai sampai maghrib nanti. Iya. Ya. Oke oke oke. Iya Pak, Ya, saya lagi chat oke. Pak Rahmat juga masih belum dibalas. Oke. Biasanya kuliah fisika dasar berapa jam? Bisa. Kalau Standarnya itu. fisika dasar kita 4 SKS Bapak. Oke, nggak maksudnya sekali pertemuan, sekali pertemuan. Kayak pertemuan, sekali pertemuan dari jam berapa sih, Bi? Dari jam 7.30 sampai jam 10.50 Pak. Oh, berarti Langsung sekitar. dilangsungin satu pertemuan 4 SKS. Oke oke oke. Ya, oke. Ih, Sip sip.
Karena sampai selesai saya nggak tahu sampai kapan ya tadi ya. Oke, oke. Takutnya kelamaan tadi. Oke, masuk sekarang ke gaya yang bekerja pada kawat beraru. Kan sebelumnya kalian belum belajar ini kan? Masih baru kan? Atau sudah dipelajari sebelumnya? Takutnya nanti materinya sudah dua kali. Belum ya? Medan magnet belum kan? Mana? Pak Fajar gimana? Sudah dipelajari sebelumnya medan magnet belum kan? Kalau materi yang sebelumnya udah Pak. Cuman kalau misalkan yang gaya bekerja pada kawat barus ini belum Pak. Oke, oke, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada tiga buah kawat. Kawat di sini kawat berarus ya. Nah, jadi kan kawatnya kalau tidak dialiri arus ya kawat saja, tidak ada medan magnet di sekitarnya kan. Karena kan sering megang kawat kan, ada kawat gitu, tidak ada medan magnet di sekitar. Jadi kalau kalian eh, ada kawat gitu, kemudian kalian dekatkan dengan kawat lain, yang tidak ada arusnya tentunya tidak ada medan magnetnya, jadi tidak bekerja apa-apa ya di sana. Tapi kalau misalnya ada arus di sini, kawat ini, kalian sudah belajar di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet. Jadi kalau misalnya dia ada kawat berarus, kemudian di sini ada medan magnet homogen. Kemudian di sini kalian bisa lihat di sini medan magnetnya arahnya kemana nih? Kalau yang tadi tentunya adalah arah keluar ya. Jadi di sini adalah arah arah keluar ya. Kalau dia cross kan arah arah masuk ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini eh, medan magnetnya ke arah luar, kemudian arusnya nggak ada, tentunya tidak terjadi apa-apa pada kawat ini. Jadi dia tidak ada gaya di sini yang bekerja. Nah, berikutnya di sini ada kawat berarus, kemudian di sekitar medan magnet ini kan ada magnet. Kalau di sini arusnya di sini saja, di bagian ini saja, maka kalian bisa lihat di sini kawatnya akan melengkung ke arah kanan di sini. Kalian bisa lihat ya. Berarti di sini kalau misalnya secara experience dia melengkung seperti ini, berarti di sini ada gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja di sini karena dia melengkungnya ke arah kanan, berarti gaya yang bekerja di sekitar magnet ini adalah arah kanan. Berarti dia arah ke sini. Kalian bisa lihat ya, arah ke kanan. Kemudian yang berikutnya di bagian C, sebaliknya, kalau yang C ini, kalau tidak dialiri arus tentunya balik lagi ke A. Tapi di sini, arah arusnya di sini kebalikan dari yang B. Arah arusnya di sini ke arah